Di dalam wayang itu sebenarnya dunia ini falsafahnya kehidupan wayang sebenarnya. Saya yakin dunia ini hanya yang mempelajari yang dengan yang tidak atau yang ngerti dengan yang tidak ngerti di dalam wayang itu sendiri. Karena begini, karena dalam wayang itu gambarannya begini. Baru ada panggung kan, dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari mulai ada panggung asyhadu. Apa itu panggung? Artinya itu tempat kita bernaung hidup. Kita mah orang Islam, tempat bernaung kita isinya kepada asyhadu alla ilaha illallah. Ingat ke Tuhan kan. Ilaha clear adanya. Asyhadu alla ilaha itu clear. Illallah adanya dalung. Muhammad illallah adanya dalang. Muhammad adanya dalung. Rasulullah adanya wayang dan clearnya. Artinya kan seperti itu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla panggung. Tapi kalau belum ada illallah, belum ada dalang, belum disebut panggung apa itu? Panggung jaipong, panggung wayang. Tapi sudah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mulai. Oh, ada kelirnya, oh ada wayang. Baru nebak. Kalau orang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, oh benar orang Islam. Kan gitu. Kan gitu. Cirinya orang Islam itu orang yang sudah bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sudah satu saja itu. Kemana-mana pun pasti tidak akan ada yang mengatakan dia orang Kristen, dia orang Hindu. Kalau kita sudah mengatakan assalamualaikum, cuma orang Islam yang punya kan gitu. Suatu contohnya seperti itu. Oke, berarti itu muatan tersebut maknanya itu ada di dalam serangkaian dari wayang itu ya? Iya. Mulai dari awal sampai dari akhir ya? Iya. Seperti itu. Filosofinya. Jadi sekarang kan wayang kalau sudah ditutup di kotak, di sana tidak dipilih siapa itu raja Pandawa, raja baik, siapa itu raja Astina, raja Naka. Yang benarnya di bawahnya di bawah, yang benarnya di atasnya di atas. Urutan naruh wayangnya deh. Oh, enggak ada urutan? Ya urutannya tuh nggak ada susunan harus jadi pokoknya yang aturannya yang jauh di sana buta, di sini para punggawa, di sini para kesatria, di sini bangsa kesatria. Filosofinya di sini buta, buta, danawa, raksasa, diyu, itu musuh-musuh manusia, gitu kan. Orang buta itu orang yang gelap matanya, gelap pikirannya, mus mengerti kalau benar lah gitu dalam itu. Danawa orang yang selamanya ngumbar hawa, ngumbar hawa nafsu, asal aku bisa, asal aku mampu, dan akulah yang paling. Buta, raksasa orang yang rakus, gitu. Punya orang yang punya saya, punya saya, itu orang rakus, raksasa. Danawa orang suka ngumbar hawa nafsu. Apalagi buta orang picak lah orang buta. Apalagi orang caraka. Caraka itu orang cuman adol omong aja. Adol omong aja. Ngomongnya udah kayak orang pintar, kayak sarjana, padahal orang itu nggak tahu lor kidul. Pada kedok aja udah pengen dianggap orang pintar gitu. Merupus kesana kemari. Banyak sekarang banyak. Orang kepengen jadi duduk di parlemen. Banyak yang kayak gitu, banyak orang sekarang. Danawa raksasa itu wong apa ya? Raksasa itu wong rekasa itu karepnya sendiri. Sekarep dewek. Gitu. Aja mau baru apa? Gitu, semacam itu. Contohnya itu. Kan kalau satria memang satria dari satria, sadnam, tritiga yaitu teman. Jadi yang 6 dengan yang 3 itu teman. Teman kita yang 6 itu rukun imannya 6. Nah, yang 3-nya pondasi dari Islam itu ya 3 gitu kan, dari ya semacam itulah satria. Jadi sebenarnya wayang itu, pewayangan itu sebenarnya kehidupan manusia ya? Loh, ya itu terserah siapa lah. Iya, enggak maksudnya tapi menurut saya itu benar-benar filosof kehidupan manusia itu ada di wayang. Kalau saya yang bilang, tapi siapa mau menerima mau tidak, bisa saya bilang, lah kan gitu ada lah.
Kalau saya mah bukan begitu, ini teorinya gini Iya. kan gitu. Tapi apa yang tadi disampaikan Abbas sebenarnya masuk juga. Oh ternyata di dunia kehidupan nyata pun, kehidupan manusia ya ada di dalam tokoh-tokoh di wayang itu Ada kan. di wayang. Iya. Yang nakal ada, yang jujur, yang tidak jujur, yang sedang, yang sederhana, yang luar biasa juga. Ya ada di wayang. Ada. Tapi pada akhirnya kalau sudah dipakai, nggak dipilih-pilih tempatnya. Nggak Langsung dipilih. masuk ke kotak. Langsung masuk ke atas, nggak pilih ini mah. Baik yang tidak, di atas enggak. Di mana aja tempat posisi yang harusnya. Sekarang tokoh Dharma Kusuma dalam cerita pewayangan. Ya. Tokoh orang terbaik sedunia. Oke. Tapi disimpan tidak di atas kok. Hmm. Ya tempat di tengah, ya di tengah, ketindihan buta, ketindihan apa kan semacam itu. Nah gitu. Jadi makanya menggambarkan orang baik itu di mana saja orang baik itu tetap kelihatan baik. Ya. Campur dengan orang apa saja tetap orang baik. Karena kita tidak terbawa oleh dunia pergaulan kita. Gitu. Kita orang baik itu katakan dengan orang maling ya kita gaul baik, tapi kita tidak melakukan. Ya. Dengan tukang main ya kita bergaul, ada orang main ya kita nonton, tapi kita tidak melakukan. Gitu. Malah nanti orang itu sendiri akan malu dengan kita. Orang baik, malu kan gitu. Karena kalau kita mau disebut orang baik itu jangan kata kita. Ulah cek orangnya, anjir pang halus dah antara mabok, antara madon, antara ngadu. Siapa bilang? Lu ngomong cebatur ulah orang. Saya orang baik itu orang lain. Itu sehat orang baik. Sopan sekali orangnya, baik sekali. Orang pintar sarjana dia, kan gitu. Orang mana sekolah SR gitu Angus, itu. Kan seperti itu. Kira-kira orang menyadari akan kelemahannya sendiri karena adanya kita yang padahal kita itu tidak berlebihan. Ya penampilan kita yang biasanya seperti ini. Orang jarang ada yang bisa mengikuti dengan filosofi itu. Itu orang tuh pengennya ketara. Ketara orang pintar, ketara saya ini sarjana. Kalau orang yang sudah ngerti, lagi dia beda sarjana yang lain itu beda kan garis gitu kan seperti itulah. Jadi sebenarnya apa ya? Ya mungkin ajaran leluhur itu kan ilmu padi ya, semakin tinggi semakin merunduk ya, semakin berisi lah. Orang semakin berisi kan harusnya jangan tengadah ya, tapi udah lebih rendah lagi lah, lebih bukan rendah diri tapi lebih rendah hati ya, lebih menunduk lagi kan, karena itu berisi kan. Berisi. Ketika padi berisi akan merunduk ke bawah. Iya seperti itu, bukan negak ke atas. Pada saja dengan pohon bambu. Ya. Bambu itu kalau masih muda kan ibung, gitu. Ya. Lempeng, tapi nanti kalau sudah tua kan Menunduk. makin menunduk. Kenapa kita tidak berguru ke bambu? Kenapa kita tidak berguru kepada padi? Nggak usah jauh-jauh lah kita berguru. Apalagi kalau kita ditambahin dengan yang puguh gurunya, ada imamnya, ada patokannya. Gitu. Guru sebagai pembimbing kita ya. Ada pembimbing hidup kita. Ya sama halnya dengan dalang. Sebenarnya dalang itu kan memainkan tokoh-tokoh yang ada di pewayangan ya. Nah, si dalang itu kan hanya sebatas memainkan kan? Memainkan kan? Tidak mempengaruhi si tokoh-tokoh itu kan? Tidak. Ya. Tidak. Ya seadanya aja wayang ini caranya harus begini ya begini gitu. Terus ya memang dalang juga tidak semua dalang. Dalang pun kalau dalangnya yang sudah banyak ilmunya ya beda, garapannya juga beda, dengan ngobrolnya juga beda. Kalau dalang yang asal duduk di bawah dalung aja ya banyak sekarang mah. Sekarang menurut pengamatan saya, dalang anak-anak zaman sekarang belum ada gelar dalangnya. Belum memenuhi 100%. Yang asal bisa ngadukin wayang ya sudahlah katanya jadi dalang. Terus orang lain sudah nitah, sudah nyuruh ya sudah dia merasa dirinya dalang. Padahal kalau kita dalami masih belum ada apa-apanya. Ya belum tahu apa sih adanya panggung, apa adanya kelira. Itu aja dulu patokannya dulu. Makna itu ya, filosofi itulah yang sebenarnya perlu digali oleh dalang-dalang sekarang ya. Bukan hanya sekedar memainkan, bukan ya? Bukan. Ya. Jadi makna apa yang kita pegang itu harus tahu semua. Kenapa sih narawayang tuh kenapa itu? Apa sih artinya? Kan seperti itu. Kenapa sih kita kalau mainkan Semar itu begini? Apa sih sebenarnya Semar itu? Kan harus tahu itu. Sekarang mainkan gunungan, kayon gitu. Tahu enggak nih dalang nih? Berarti pertama tanyakan dalang-dalangmu di dalam kayon itu apa, filosofinya apa? Karena kayon gunung
Gitu ada dua wanda, dua versi ya. Ya. Kalau versi Jawa Tengah, Jawa Timur dengan versi Cirebon beda, Oke. lain beda. Kalau versi Cirebon mah di sini ada apa ya? Ada gambar semacam orang yang pakai telale, semacam buta pakai telale. Di sininya gini, di sini ada gambar buta berlidahkan api gitu. Itu ada filosofi masing-masing. Filosofi kehidupan manusia. Ya. Kita tuh asal bisa mempelajari itu aja, insya Allah jadi orang yang tidak akan terganggu oleh apapun. Tapi saya sendiri juga dalangnya kadang-kadang masih suka masih suka kepleset gitu. Ya. Karena yang namanya mempelajari filosof itu tidak sembarangan.